Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Reksi Hernando Huta Barat di Reksi Huta Barat Channel. Senang banget hari ini gue bisa bikin konten lagi buat kalian. Hari ini gue mau sharing dari pertanyaan yang ada di komen YouTube gue. Dia nanya yang intinya minta saran kalau misalnya fresh graduate hukum atau baru lulus dari sarjana hukum terus mau magang atau mau kerja tapi dapatnya di firma hukum yang baru dan kliennya relatif kecil gitu ataupun relatif gak banyak, minim lah kata dia. Dia nanya dia harus gimana, di situ atau cabut dari situ. Pertanyaan yang kedua, kalau misalnya dia cabut nyari tempat magang susah, belum tentu dapat lagi, tapi kalau dia stay akan wasting time gak gitu. Oke, menarik nih pertanyaannya karena menurut gue relate sama keadaan sekarang dan juga banyak yang ngalamin kayak gitu juga. Jadi mau gue bikin konten mengenai pertanyaan ini. Kayak biasa gue jelasin dulu ya. Sebenarnya gue udah pernah bikin konten. Lebih baik magang di firm besar atau di firm kecil. Mungkin nanti linknya gue taruh di kotak deskripsi. Lo tinggal klik lagi buat ngulas lagi, review lagi penjelasan gue. Di situ gue jelasin bedanya firm kecil dan firm besar. Bedanya kalau kita magang di firm kecil dan di firm besar. Ada sebenarnya plus minus saja sih. Cuma kalau ini yang di highlight adalah kalau misalnya kliennya dikit gitu, minim lah karena masih baru. Nah, kalau misalnya kondisinya kayak gini, gue akan coba jawab dua pertanyaan itu dengan satu kesatuan jawaban gitu ya. Kalau misalnya kayak gini, itu akan bergantung sama lu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan gue tanyain ke lu. Untuk bisa menjawab, lu harusnya stay atau enggak, buang waktu atau enggak. Oke, bedanya kalau misalnya lu magang di kantor hukum yang gede dan kliennya banyak, lu punya challenge yang sangat besar dan juga punya pressure yang sangat besar, dan pressure itu atas kerjaan-kerjaan yang lu dapat memungkinkan lu untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan baru dari tugas-tugas yang lu kasih, hal-hal yang sebelumnya bahkan lu nggak pernah tahu bahwa akan ada pertanyaan semacam ini yang lu tanyakan ke senior lu. Itu lahir karena adanya kerjaan gitu ya. Jadi lu akan dengan sendirinya punya pertanyaan yang sangat bagus dan berguna buat lu nantinya, dan lu bisa tanyakan itu ke senior dan kemudian jadi ilmu baru buat lu. Tapi kalau di firm kecil ataupun firm yang kliennya nggak banyak, lu agak sulit dapat kayak gitu. Jadi karena kliennya nggak banyak, kerjaannya juga nggak banyak, jadi sulit untuk tiba-tiba lu dapat pertanyaan yang membingungkan lu atas kasus baru yang lu baru pernah kerjain gitu ya. Jadi caranya lu harus lebih aktif dan lebih bisa menganalisa sendiri dan belajar sendiri dan tanya sendiri ke situ. Intinya harus lebih aktif, belajar sendiri dan kemudian nanya ke senior-senior yang ada di firm yang kliennya masih minim lah gitu karena masih baru. Karena biar gimana pun senior kita yang udah bangun kantor itu udah pasti punya pengalaman yang banyak, dan kalau kita tanya dari kasus-kasus yang lain yang kita pelajari, dia pasti ngerti jawabannya, atau bahkan dia bisa jawab dengan pengalaman dia. Kayak misalnya lu nanya sesuatu gitu terus dia jawab, oh iya pernah tuh dulu gue ada klien kayak gitu. Nah kalau udah ngomong kayak gitu tuh gue excited banget tuh dengerinnya karena itu pengalaman dia pribadi kan. Oh ya dulu gue ada klien model kayak gitu, terus gue ngelakuin ini gitu, terus ternyata gak bisa juga, terus gue ngelakuin hal ini ternyata gak bisa juga, akhirnya gue ngelakuin ini baru bisa tuh, baru bikin gini gitu misalnya. Nah itu tuh masih mungkin kan lu bisa untuk dapet ilmu baru, tapi bedanya dengan firm yang gede lu harus belajar sendiri karena kerjaannya kan masih minim dibilangnya kan. Nah kalau lu tanya harus stay atau enggak, wasting time atau enggak, itu tergantung kayak yang gue bilang tadi ya. Ada beberapa pertanyaan yang mau gue tanyain ke lu. Lu ngerasa nyaman gak kerja di situ? Terus lu ngerasa bisa gak menemukan pertanyaan tanpa ada kasus yang atau kerjaan yang dikasih ke lu? Terus kemudian peran lu di situ besar gak? Kerjaannya kayak gimana? Terus perasaan lu gimana pas kerja di situ? Banyak dikasih kesempatan nggak untuk bisa ngerjain kerjaan-kerjaan? Lu bisa berkembang nggak di situ? Kenapa gua nanya kenapa peran lu besar nggak di situ? Kerjaannya kayak gimana? Peran lu gimana di situ? Banyak dikasih kesempatan atau enggak? Karena bahkan ada satu nilai plus ketika lu magang di kantor yang masih baru dan juga minim, adalah kesempatan yang lebih besar yang lu dapatkan dibandingkan magang di kantor hukum yang lebih besar. Yaitu misalnya contoh salah satu simpel yang mungkin akan membuat lu berbeda dengan
anak magang yang magang di kantor hukum besar adalah lu diajak ikut ketemu klien di kantor hukum kecil, karena kan lu ya siapa lagi yang bisa nemenin senior lu gitu, orangnya juga nggak banyak gitu, lu diajak sambil bisa diajarin gitu niatnya. Nah menurut gua itu tuh kesempatan yang besar banget, karena di firm besar kecil banget kemungkinannya lu bisa diajak ketemu klien. Dengan ketemu klien lu bisa langsung ngelihat gimana senior lu ngejawab pertanyaan-pertanyaan klien, terus gimana emosi si klien dalam bercerita gitu ya, bahkan sampai ada titik lu bisa sampai empati sama kliennya itu. Terus lu juga bisa lihat emosi klien lo dan juga cara jawab senior lo yang gak terlarut dalam emosi si klien, tetap dalam pandangan hukum yang profesional gitu ya. Karena kalau misalnya dia terlarut dalam empati, jawaban hukumnya akan membela dia gitu. Padahal kan secara hukum ada yang memang kalau kita bilang itu salah ya salah, nggak bisa dibela gitu kalau memang itu salah. Nah itu adalah kesempatan besar yang lu nggak bisa dapat di firm-firm besar yang kliennya banyak banget. Nah, lu nggak bisa tuh kayak gitu. Ada banyak kelebihan-kelebihan kayak yang gue deskripsiin di video yang gue bilang. Terus gue juga nanya gimana peran lu di situ. Nah peran itu penting banget buat pengalaman lu. Mungkin kasusnya minim, benar, kasusnya nggak banyak, dan juga mungkin sebulan ada berapa kasusnya gitu misalnya sebulan cuma ada 1 atau 3 kasus gitu. Tapi dalam kasus itu lu dilibatin begitu besar. Kayak misalnya dalam pengurusan perizinan, lu yang langsung dikasih pertanggungjawaban untuk ngurus izin semuanya. Lu diajarin caranya, lu dikasih tahu cara ngurus izinnya. Nah, menurut gue itu aset buat lu untuk bisa ngumpulin ilmu di situ. Terus misalnya pada saat dapat kasus litigasi, lu dikasih kesempatan untuk membuat gugatannya gitu. Lu dikasih kesempatan untuk membuat replik dupliknya, jawabannya gitu. Jadi nanti lu drafting dulu, dikasih contohnya, ini coba lu buat kayak gini. Menurut gue itu peran yang besar dari junior, karena dipercaya untuk bisa drafting terlebih dahulu. Apalagi ketika lu drafting ternyata setelah di review perubahannya nggak gitu banyak, itu akan menyenangkan lu gitu. Lu akan ngerasa walaupun lu di law firm yang kliennya kecil tapi peran lu besar di situ. Sedangkan mungkin di firm yang besar lu cuma ngerjain translate, terus yang LDD untuk input data dari dokumen-dokumen klien. Terus kemudian lu kalau di firm gede mungkin cuma dapat kerjaan yang sifatnya administratif. Nah, itu sebenarnya itu yang gue maksud relatif gitu ya, artinya tergantung gitu jawabannya. Makanya gue tanya lagi ke lu, gimana peran lu di situ? Banyak dikasih kesempatan gak? Menurut gue itu tuh kesempatan. Lu diajak ketemu klien itu tuh kesempatan. Lu dipercaya untuk drafting surat kuasa misalnya, itu juga kesempatan menurut gue. Drafting perjanjian itu kesempatan yang bahkan mungkin ada kemungkinannya tapi kecil ya, lu disuruh drafting perjanjian awal tuh di firm-firm gede sebagai anak magang tuh kecil menurut gue kemungkinannya. Sehingga ini menjadi perbandingan gitu ya, plus minus lah. Mungkin kalau di firm besar, ketika lu magang firm besar yang kerjaannya banyak, lu butuh berapa bulan atau berapa tahun dulu untuk bisa mengerjakan pekerjaan atau mengerjakan peran-peran yang ada di firm yang kliennya minim gitu. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, lu ngerasa berkembang nggak di situ, dan lu ngerasa nyaman nggak sama senior lu gitu. Gue percaya bahwa setiap orang sebenarnya pintar, tapi nggak semua orang punya kemampuan untuk bisa mengajarkan orang dan bisa membimbing orang. Atau mungkin nggak semua orang cocok dengan cara membimbing si A gitu ya. Mungkin gue cocok dengan cara bimbing si A dan pengajaran si A, tapi lu nggak nih gitu. Kayak gue tanya, lu cocok gak sama cara pengajaran senior lu, dan lu ngerasa berkembang nggak di situ? Dan juga dalam prosesnya cara ngajarin dia ke lu tuh gimana? Nah itu cuma lu yang bisa nilai, karena kalau itu kan subjektif ya. Apa mungkin lu cocok, gua nggak cocok gitu. Jadi itu bener-bener sangat subjektif sesuai dengan apa yang lu senengin gitu. Kalau jawabannya adalah iya, lu ngerasa nyaman di situ walaupun kantornya baru dan kliennya nggak banyak, tapi ternyata di situ lu dianggap sebagai aset yang sangat berharga, bahkan lu dibimbing di situ, bahkan lu dikasih kesempatan yang luar biasa besar untuk handle klien, bahkan lu dikasih kesempatan untuk secara mandiri ketemu klien. Dan menurut gua itu kesempatan yang sangat besar untuk lu bisa berkembang
lebih cepat dari teman-teman lu yang bekerja di firm yang besar gitu. Tapi ya mungkin kekurangannya lu fokus sama kasus itu aja mungkin sampai selesai gitu ya, beberapa kasus aja sampai selesai. Sedangkan kalau di firm besar itu bisa loncat-loncat kerjaannya. Jadi kayak misal lu hari ini ngerjain klien yang ini, besok ngerjain klien ini, besok beda, setiap hari beda-beda bisa kliennya. Mentorsnya juga beda-beda gitu ya, partnernya juga beda-beda. Nah itu juga memungkinkan lu untuk bisa belajar lebih banyak dari teman-teman yang bekerja di firm yang baru yang kliennya dikit. Itu makanya gue bilang plus minus, tergantung lu nyamannya di mana gitu. Nah beruntungnya kalau lu udah tahu lu mau kemana tuh maksudnya lu suka di bidang apa. Misalnya lu suka di litigasi. Nah kalau firm yang walaupun kliennya dikit ini tapi kebanyakan kliennya adalah litigasi, ya gue yakin lu akan nyaman di situ. Tapi ketika lu masuk yang firm besar yang mana mungkin kasus litigasinya juga nggak gitu banyak, kebanyakan corporate misalnya gitu ya, ya gue juga nggak yakin lu betah di situ karena bukan peminatan lu tuh litigasi kan. Tapi begitu kan sebaliknya, kalau lu minatnya adalah corporate lawyer tapi lu dikasih firm yang baru tapi dapatnya kasusnya litigasi terus, ya itu juga nggak akan membuat lu nyaman dan membuat lu ngerasa itu tuh bukan lu banget lah gitu. Makanya dari penjelasan gue ini bukan masalah wasting time atau enggak, karena menurut gue untuk belajar nggak ada namanya wasting time. Semua yang lu dapat, semua yang lu jalanin sekarang itu tuh gue yakin udah dirancang sama Tuhan, udah jalannya memang lu ada di situ. Mungkin ada sesuatu yang sangat berharga yang pernah lu minta dan itu sangat berkaitan dengan apa yang lu minta dan dikasihnya melalui pintu yang itu. Misalnya lu dikasihnya masuk ke firm yang ini dulu gitu karena ada ilmu di situ yang lu bisa ambil untuk bisa mendapatkan cita-cita yang lu minta. Misalnya lu minta masuk di firm besar, gue mau kerja di firm besar, di international law firm, di top tier law firm, tapi dengan kapasitas lu yang sekarang misalnya. Nah mungkin juga Tuhan kasih lu di sini dulu supaya lu bisa belajar nih detail-detailnya gimana, lu punya pengalaman dulu supaya begitu lu bersaing di firm yang besar lu punya nilai plus karena lu pernah ngerjain kasus di firm kecil dengan peran lu yang begitu besar. Kayak lu misalnya udah drafting perjanjian, drafting gugatan, lu udah tahu caranya bikin replik, duplik, jawaban, lu udah tahu caranya bikin perizinan untuk perusahaan yang ditangani oleh law firm, terus lu juga tahu caranya mendirikan perusahaan, legalitasnya apa aja karena lu pernah bekerja di firm yang gak besar ini dan baru ini. Gue juga gak akan bilang bahwa itu tuh gak baik kalau misalnya lu kerja di firm yang kecil gitu ya, karena seperti yang gue jelasin tadi sebenarnya plusnya banyak. Ini sebenarnya senyaman-nyamannya lu aja karena gak semua orang mau bekerja full gitu ya, bahkan satu harian dia dihabiskan dengan bekerja sebagai anak magang, mengerjakan banyak banget kerjaannya dan bisa jadi itu tuh nggak menyenangkan dia kalau dia bekerja kayak gitu. Tapi ada juga orang yang senang dengan load pekerjaan yang banyak, yang bahkan dia bisa beralasan keluar dari kantor itu karena load pekerjaannya nggak banyak. Ada juga orang yang kayak gitu. Tapi ada juga orang yang aduh kerjaannya banyak banget nih, gue nggak punya keseimbangan antara bekerja sama kehidupan gue. Misalnya selain mau jadi lawyering, gue juga mau jadi businessman, gue mau merintis usaha gue, jadi gue harus punya cukup waktu juga untuk bisa belajar bisnis gitu misalnya. Jadi gue lebih baik kayaknya magang di kantor yang gak terlalu banyak klien deh, supaya gue gak terlalu sibuk banget juga gitu misalnya. Tapi ada juga yang pengennya di firm besar deh, karena gue harus belajar banyak nih, gue harus bisa ini dalam tempo waktu segini gitu, misalnya memang udah punya target. Ya nggak salah juga kalau misalnya mau kayak gitu. Makanya gue bilang itu sangat subjektif dan gak ada yang wasting time, gak ada yang sia-sia dari apa yang udah pernah lu jalanin. Atas pilihan-pilihan yang lu pilih, putusan yang lu pilih, gue yakin itu udah ada campur tangan Tuhan juga gitu ya. Lu ada di mana mungkin itu bagian dari perjalanan hidup lu nantinya. Nah, dari pilihan-pilihan itu dan pertanyaan-pertanyaan yang lu jawab, lu bisa tau lah jawabannya lebih baik kemana. Kayak misalnya kalau lu nyaman di firm yang lu nggak, kliennya nggak banyak dan peran lu besar di situ, dan lu dikasih kesempatan banyak untuk bisa in touch sama klien dan bisa handling kerjaan yang sifatnya penting banget, ya menurut gue kenapa lu keluar gitu. Ya itu tergantung lu juga sih. Kalau ternyata jawabannya lu gak nyaman, terus kayak gue juga gak nyaman nih kerjaannya minim banget gitu ya, ya lu mau cabut aja gak apa-apa. Tapi menurut gue coba jalanin dulu sampai di titik mana lu benar-benar punya kesempatan lainnya untuk bisa out, ya lu out aja. Tapi kalau misalnya
jawabannya adalah lu nyaman gak di situ? Enggak. Terus lu dapat peran yang besar gak di firm yang kerjaan yang nggak banyak? Jawabannya juga enggak. Kayak di firm banyak tuh lu cuma ke kantor, cuma disuruh riset tapi kliennya memang nggak ada kliennya gitu, kayak terus bukan untuk klien gitu risetnya. Terus kayak misalnya lu cuma ngerjain jadi tukang fotokopi atau cuma sekedar ngisi nama-nama di template surat kuasa, ataupun cuma input data dan perannya nggak begitu besar di firm kecil itu, di firm yang kliennya belum banyak. Ya kalau emang lu jawabannya nggak nyaman dan lu ngerasa nggak bisa berkembang di situ, ya cabut aja. Nggak ada alasan juga lu buat berlama-lama di tempat itu gitu ya. Gue juga nggak begitu saranin kalau misalnya lu ngerasa di situ nggak berkembang dan lu cuma mengerjakan sifat yang administratif di law firm yang baru dan yang belum banyak kliennya gitu. Tapi lain ceritanya kalau memang walaupun dia kliennya dikit tapi si seniornya tuh antusias banget ngajarin lu, antusias banget ngebimbing lu, dia baik banget, dia beneran niat untuk menjadikan lu sebagai aset law firmnya, dan perlahan-lahan ternyata law firmnya grow. Nah kita pikir sih kan nanti malah jadi gede dan kita akan jadi senior di situ. Kita lihat peluangnya juga di situ. Artinya sebenarnya harus ada penilaian subjektif lu sebagai junior terhadap senior lu gitu ya, menurut gue ya. Kalau lu ngerasa senior lu di kantor lu tuh nggak bisa membuat lu berkembang dan nggak bisa ngebimbing lu dan nggak cocok pengajarannya dengan lu, atau mungkin seringkali konflik ataupun seringkali pokoknya nggak cocok aja lah gitu, ya cabut aja kalau misalnya kayak gitu. Jangan berlama-lama di situ. Soalnya nggak sia-sia juga lu di situ. Ada pelajaran lah di situ yang bisa lu ambil pastinya. Misalnya nih dia walaupun dia galak tapi dia ngajarin lo dengan sangat serius, ngebimbing lo dengan sangat serius, dia emang galak-galak aja gitu, tapi niat ngajarin itu kan beda ceritanya kalau misalnya kayak gitu. Nah ya pilihan itu sebenarnya ada di lu juga, lu ngerasa gimana senior lo. Menurut gua bukan cuma senior yang menilai junior ya, tapi menurut gua junior juga boleh menilai senior mana yang baik untuk menjadi mentornya. Ya enggak mungkin lu ngerasa nih senior belum bisa ngajarin gua deh, kayaknya gua nggak cocok aja kalau diajarin sama dia, nggak masuk ke kepala gua, mungkin bahasanya terlalu berat buat gua gitu kan, dia terlalu pintar buat gua sehingga banyak bahasa yang nggak bisa gua cerna dengan cepat, dan dia menuntut gua untuk cepet gitu, dan gua nggak bisa digituin misalnya. Ya karena nggak cocok aja malu, bukan berarti senior itu nggak berkompeten kan. Ya, seniornya berkompeten, tapi kalau lu nya nggak match sama dia ya nggak apa-apa juga kalau lu mau cabut dan misalnya lu udah ada gantinya. Ya di situasi kayak gini memang nyari tempat magang susah, tapi kalau memang tempat magang itu nggak membuat lu happy dan nggak membuat lu berkembang, dan mungkin peran lu juga nggak begitu besar di firm itu, menurut gua nggak ada salahnya kalau misalnya lu mau cari lagi yang lain. Tapi kalau semuanya positif, nggak ada apa-apa, cuma kerja, masalahnya tuh cuma kerjaannya dikit aja, yang lain-lainnya kayak pertanyaan yang tadi gua tanyain tuh kayak masalah peran dan lain sebagainya itu nilai positif banget. Menurut gua jalanin aja lah dulu daripada susah nyari tempat magang gitu ya. Ini sebagaimana yang gue bilang di konten gue masalah gaji gitu ya. Ini kita nggak ngomongin masalah duit ya, karena menurut gue untuk tingkat magang jangan membandingkan masalah gaji dulu lah. Yang penting lu menemukan tempat di mana lu yakin bahwa lu bisa berkembang dengan senior lu yang ini. Lu bisa berkembang di sini. Law firm ini tuh punya visi yang jelas dan juga misi yang jelas, dan visi misinya itu sama dengan lu, dengan apa yang lu mau, firm yang lu mau gitu ya. Dan lu yakin di situ bakal bisa grow up dan juga naik tingkat lebih cepat daripada di firm-firm lainnya, atau mungkin lu punya kesempatan untuk bisa jadi partner bahkan di situ karena dibuka kesempatan, dan lu udah kayak ngerasa udah saudara banget lah sama senior lu karena saking deketnya. Ya bahkan kalau misalnya udah kayak gitu tuh ya nggak pentingin seberapa ininya lagi, duitnya lagi, yang penting kan kenyamanan gitu. Ya kalau misalnya mau bicara yang masalah uang gaji anak magang tuh ada di konten gue yang satu lagi, yang soal berapa gaji anak magang. Di situ gue bahas ada pengecualian kalau misalnya memang lu anak rantau ataupun dari keluarga sederhana yang membutuhkan penghasilan yang besar pada saat lulus kuliah karena harus membiayai diri lu atau membiayai keluarga, ya jangan cari tempat magang yang nggak dibayar. Ya kalau menurut gue coba cari yang dibayar dan lu bisa berkembang ya. Tapi nomor satunya adalah jangan duitnya dulu, tapi tempatnya dulu dan orangnya dulu nyaman gak buat lu, bisa berkembang gak buat lu, ilmunya bisa lu ambil banyak atau enggak. Karena ya ilmu kan investasi. Kalau semakin lu belajar yang banyak, kayak lu ngurusin perizinan lu udah bisa nih, udah ahli perizin, dari PT yang belum ada PT-nya sampai ada PT-nya sampai perizinan lengkap semuanya, itu kan juga aset lu
bisa jual lagi jasa itu dari diri lu sendiri gitu. Itu kan kalau belajar kayak gitu ilmunya mahal, jadi jangan mentingin uang dulu, pentingin ilmunya. Kalau diri kita udah terupgrade dengan ilmu yang banyak, uang juga akan datang sendiri gitu, karena skill yang kita punya. Semakin meningkat skill kita, maka semakin gede juga gaji kita nantinya. Ya, ya sebenarnya di konten ini nggak ngomongin masalah duit sih, ngomongin masalah kantor hukum yang masih baru gitu. Tapi ya itu buat selingan aja lah di akhir pembahasannya. Mungkin pembahasan gue agak lompat-lompat ya, karena gue ya spontan aja gitu, karena gue pengen bikin kontennya kayak ngobrol aja lah, kalau sifatnya jawab pertanyaan. Jadi kayak ya emang kita lagi ngobrol aja gitu. Dan lu kalau mau nangkepin obrolan gue di video ini, lu bisa komen di kolom komentar, nanti gue jawab lagi di kolom komentar. Kayaknya gue kalau jawab pertanyaan di kolom komen kayak lebih asik dengan kayak bikin kontennya kayak ngobrol aja lah gitu, kayak gini-gini. Itu aja yang bisa gue sampaikan di konten kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti dengan baik. Kalau misalnya ada yang belum mengerti dengan konsep yang gue jelasin atau gue omongin dari awal sampai dengan akhir di video ini, kalian bisa komen di kolom komen dan bisa diskusi sama gue lewat DM kalau mau lebih private di Instagram gue @reksihernando. Kalian bisa follow Instagram gue untuk bisa komunikasi langsung sama gue, asalkan akunnya nggak akun fake gitu, kayak akun second account, atau terus fotonya jelas, ada fotonya, ada orangnya, bener-bener ada tanda-tanda kehidupan lah gitu di Instagramnya gitu ya. Ya gue follow back aja, maksudnya gue ya senang aja berteman sama teman-teman yang juga follow Instagram, yang follow subscribe YouTube channel gue dan support gue. Dan gue appreciate banget lo udah support gue di YouTube ini, karena niat gue memang membantu banyak orang. Kalau lo merasa terbantu kan, ya gue senang banget kalau bisa support. Nggak, gue follow back aja. Banyak kok yang gue follow back juga. Ya gue juga nggak mau lah kayak nggak cuma orang follow doang, padahal kita saling kenal di YouTube gitu, saling komen dan saling jawab. Ya yang penting itu ya, asal asli aja akunnya, jangan second account. Kebanyakan yang nanya gue second account akunnya, gue juga gak tahu lu siapa gitu, namanya nama ini, tapi tetap gue jawab. Cuma gue nggak tahu kan lu siapa, dari univ mana. Misalnya kalau misalnya kita ketemu kan kita bisa ngobrol gitu, maksud gue kalau kita saling kenal dan saling kenal wajah. Kalau itu kan sebelum gue follow back, gue lihat dulu fotonya, oh ini mukanya gitu. Udah kalau bener ada tanda kehidupan, gue follow back dan kita bisa saling kenal nantinya. Kalau misalnya ketemu atau ada project yang bisa gabungan, kita nggak tahu, kita membuka networking sebesar-besarnya supaya mana tahu kita ada kesempatan kerja sama. Ya kita udah kenal duluan sebelumnya, walaupun lewat YouTube dan Instagram gitu kan. Ya kan boleh DM gue di situ di Instagram, dan boleh sertain pertanyaan di DM juga. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel gue kalau kalian suka konten-konten kayak gini, like, komen di bawah, dan juga share ke teman-teman kalian membutuhkan sharing-sharing kayak begini. Gue akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian, baik di DM ataupun di kolom komen. Kalau misalnya pertanyaan itu membutuhkan jawaban yang panjang kayak gini, butuh diskusi dan kayak jawabannya tergantung gitu, nah itu pasti panjang gitu, karena ada opini dan juga ada deskripsi yang harus gue jelasin. Gue akan bikinin konten-konten kayak gini buat kalian ya. Terima kasih banyak udah support gue sampai dengan saat ini, dan udah 1.600 lebih ya subscribernya, udah mau mudah-mudahan bisa sampai 2.000, dan itu gue senang banget setiap 1.000 kenaikan dari subscriber gue, dan memang itu